Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Masyaallah muslimin jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, menciptakan malam dan siang, menciptakan kehidupan dan kematian, dan menciptakan surga dan neraka. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kita orang-orang yang sedang menempuh jalan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah persiapkan surga untuk kita semua, di mana Allah katakan wa'iddat lil muttaqin, surga diuntukkan, surga dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Masyaallah muslimin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sudah menjadi suatu hal yang diinginkan oleh setiap manusia, yaitu mendambakan untuk masuk ke dalam surga. Dan padahal tidak semua orang bisa masuk ke dalam surga Allah. Yang hanya bisa masuk kepada surga Allah adalah orang-orang yang beriman. Maka iman adalah syarat mutlak orang itu bisa masuk ke dalam surga. Sebanyak apapun amal baik yang dimiliki seorang, kalau dia tidak beriman kepada Allah, tidak memiliki iman di dalam hatinya, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mengatakan alla yadkhulul jannata illa mu'min. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Di dalam surah Ibrahim ayat 24 Allah katakan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis-sama'. Tidakkah engkau mengatakan kepada mereka, tidakkah kau mengetahui wahai Muhammad, bagaimana Allah telah membuatkan sebuah permisalan untuk suatu kata yang mulia, seperti pohon yang baik yang tertancap kuat akarnya di dalam tanah dan menjulang tinggi cabang-cabangnya di langit. Tu'ti ukulaha kullahin bi'idzni rabbiha, di mana cabang-cabang itu memberikan buah-buahannya setiap kali Allah menghendakinya. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia agar mereka mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa kalimat thayyibah dalam ayat ini maksudnya adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang baik di dalam ayat ini artinya adalah kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid, kalimat iman. Maka Allah menjelaskan iman bagi setiap manusia itu ibarat sebatang pohon yang memiliki akar, yang memiliki cabang, dan yang memiliki buah. Maka keimanan seseorang itu akan tertancap kuat di dalam hatinya, akan menjadi kokoh dan bertahan lama, sehingga akan muncul cabang-cabang, ranting-ranting, dedaunan-dedaunan yang suatu kali akan menghasilkan buah. Maka apakah yang disebut dengan aslul as-sabit, akar yang kokoh, yang mudah, yang tertanam kokoh di dalam tanah? Para ulama mengatakan hal ini termaktub sebagaimana yang Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah, laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinna birra man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Bukanlah yang dikatakan kebaikan itu engkau menghadapkan wajah itu untuk ke barat, tetapi dikatakan kebaikan adalah engkau beriman kepada Allah, orang beriman kepada Allah, kemudian para malaikatnya, kemudian para rasulnya, kemudian para kitabnya dan kitab-kitabnya, dan juga hari akhir. Dan ini semua adalah rukun iman. Maka yang disebut dengan iman zahir itu kembali kepada iman kepada Allah,
iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman juga kepada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hal inilah yang akan menjadi kuat di dalam dada kita, di mana keimanan yang baik akan menghasilkan cabang yang baik, dan itulah amal saleh. Orang yang imannya kuat, orang yang imannya baik kepada yang enam tadi, kepada hal-hal yang baik yang mengkabarkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi, maka akan menghasilkan cabang, yaitu amal solehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana amal soleh yang menjadi cabang daripada iman? Yang pertama adalah perkara-perkara yang Allah lakukan. Orang yang beriman tentu dia akan memahami dan mengetahui mana yang diwajibkan untuk dirinya, sehingga dia pun akan melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Rasulullah SAW beliau memberitahukan kepada kita bahwa kata Nabi Muhammad SAW, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'an tariq. Kata Nabi SAW, iman itu jumlahnya 70-an cabang. Yang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah, ini adalah kalimat tauhid, dan yang terendah cabangnya adalah menyingkirkan sesuatu yang menghalangi dari jalan, sesuatu yang mengganggu dari jalan. Maka ini menunjukkan bahwa iman itu bercabang-cabang dan seluruhnya akan berpulang kepada amal saleh, perkataan, perbuatan. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, termasuklah di antara cabang iman adalah seseorang itu menghindari dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa. Karena kata Nabi SAW, la yazni hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina ketika dia berzina itu dalam keadaan beriman, dan tidaklah orang yang mencuri ketika dia mencuri itu dalam keadaan beriman. Artinya di sini kaum muslimin yang Allah muliakan, keimanan akan berkurang dengan kemaksiatan. Orang yang sedang bermaksiat kepada Allah, pada hakikatnya dia sedang mengalami penurunan iman, bahkan kehilangan iman. Sehingga iman yang baik akan menghantarkan kepada orang yang melakukan amal saleh dan dia meninggalkan keburukan dan dosa. Yang suatu saat nanti dia akan berbuat baik, berbuat manis. Yang ini dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai akhlakul karimah. Maka orang-orang yang beriman akan memiliki akhlakul karimah yang baik juga kepada sesama, kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Dia memiliki akhlak yang baik. Maka sesungguhnya di mana ada sekelompok orang yang dia beriman kepada Allah, kemudian dia bertakwa kepada Allah, damai sebenarnya orang itu, damai sebenarnya sekelompok orang itu. Maka iman sesuai dengan namanya yaitu al-Islam, ya, sesuai dengan nama agamanya Islam, yang membawa kepada kedamaian dan kesejahteraan. Kemana? Kenapa? Karena sebenarnya iman dan Islam itu menanamkan kepada setiap insan yang menurutnya kedamaian dan keselamatan. Nah, kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sejenak kita akan melihat apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah katakan, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Tidakkah kami tunjukkan untuk manusia dua mata? Tidakkah kami jadikan untuk manusia dua mata, kemudian satu lisan dan dua bibir, dan kami tunjukkan kepada dua jalan? Wa hadainahu najdain, maknanya adalah kami tunjukkan kepada dua jalan. Jalan kebaikan yang menghantarkan kepada surga, dan jalan keburukan yang menghantarkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, siapakah orang-orang yang masuk ke dalam neraka Allah? Tentu kita tidak memvonis personal demi personal, kamu di neraka, kamu di neraka, kamu di neraka, kamu di surga, kamu di surga, kamu di surga. Tidak. Tetapi juga Islam dia hanya memberikan kepada kita ketentuan-ketentuan umum yang semua orang berkemungkinan untuk itu. Yang pertama Allah katakan di dalam surah Az-Zumar ayat 71, Allah katakan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun min qablikum yatluna 'alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmin hadha qalu bala. Dan ketika orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam secara berombong-rombongan, sehingga apabila mereka telah sampai kepada neraka Allah itu, dibukakanlah pintu-pintunya. Lantas para penjaga akan berkata kepada mereka,
tidakkah pernah datang kepada kalian utusan-utusan Allah yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Tuhan kalian atau memberikan kalian akan pertemuan akan hari ini? Kata para penjaga neraka, mereka mengatakan, benar, telah sampai di dunia kepada kami utusan-utusan Allah mengkabarkan kepada kami tentang hari akhir ini. Akan tetapi kata Allah, walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin, tetaplah suatu kata yang ditetapkan bagi orang-orang kafir. Apa itu? Qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha wa bi'sal maswal mutakabbirin. Masuklah kalian semua ke dalam neraka-neraka jahannam Allah Subhanahu wa taala. Neraka-neraka jahannamnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah seburuk-buruknya tempat bagi orang-orang yang ingkar, bagi orang-orang yang kafir. Maka neraka yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang kafir. Dan ini adalah suatu keimanan yang mesti dimiliki oleh orang muslim. Jadi kalau hari ini dirampok keimanan kita bahwa yang masuk dalam surga itu bisa siapa saja, dari agama apa saja, dari agama apa saja, maka kaum muslimin yang Allah muliakan ini menyalahi akidah kita sebagai orang yang beriman. Jangan sampai kita ragu dalam perkara ini hanya untuk menenggang kemanusiaan. Ini adalah menyangkut masalah akidah, bahwa yang akan masuk dalam surga adalah orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita diragukan dengan persoalan ini. Adapun dengan yang keluar Islam, maka itu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala meyakini. Maka orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang mengingkari rukun iman yang 6, maka ini adalah orang-orang yang tidak akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur pada Allah yang telah tidak menjadikan orang-orang yang beragama Islam. Kemudian ada penghuni surga. Allah katakan di dalam surah Al-Zumar ayat 73-74. Kata Allah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumar. Dan tatkala orang-orang bertakwa kepada Rabbnya, mereka dibawa ke dalam surga secara rombongan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum bidkhulul fadkhuluha khalidin. Maka tatkala mereka telah sampai ke depan pintu gerbang surga, kemudian dibukakan pintu-pintunya, para penjaga surga berkata, salam alaikum, kesejahteraan untuk kalian. Duduk kalian adalah orang yang baik, fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam surga secara kekal. Dan mereka mengatakan, wa qalu alhamdulillahi alladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haythu nasha'u wa ni'ma ajrul 'amilin. Maka orang-orang yang mempersilakan masuk surga akan berkata, segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya untuk kami, yang telah mempersiapkan kepada kami, yang telah mewariskan kepada kami bumi yang di sana kami akan kembali. Natabawwa'u minal jannah, yang akan kembali kepada surga, haythu nasya', yang akan mendapat banyak ajrul 'amilin, sungguh nikmat balasan bagi orang-orang yang berbuat amal. Kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka perkara yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah yang masuk surga adalah orang yang beriman. Bicara iman berarti ada akar, ada cabang, ada buah. Nah, Rasulullah SAW pun seringkali menjelaskan kepada para sahabat, menceritakan bagaimana gambaran surga dan gambaran neraka, apa yang terjadi di surga dan apa yang terjadi di neraka. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama nadat qulubuhum badalna juludan ghayraha yadhuqul adab. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami akan kami masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Setiap kali mereka itu terlupas kulitnya karena dibakar, akan Allah ganti dengan kulit yang lain agar mereka terus-menerus merasakan azab. Maka azab di dalam neraka Allah tidak putus-putus, tidak putus-putus, akan terus berlanjut. Dan Allah menggambarkan dengan mengatakan liyadzuqul adab, ya badalnahum juludan ghayraha liyadzuqul adab, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru. Jadi yang digambarkan dalam Allah, yang jelaskan Allahnya adalah kulit kita, perasa. Kita dicubit sedikit aja sakit rupanya. Apalagi kita diazab, dibakar, dituangkan kepada kita cairan-cairan panas, yang dipotong dan seterusnya. Maka ini azab yang Allah sediakan untuk orang-orang yang kafir. Innallaha kana azizan hakima. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat 19 ayat 24, Allah katakan,
tasawu fi rabbihim. Ini adalah dua kelompok yang mereka berseteru tentang Tuhan mereka, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Kemudian kata Allah, "Walladzina kafaru qutiyat lahum siyabun min nar." Orang-orang kafir nanti di hari kiamat mereka di dalam neraka, qutiyat lahum siyabun min nar, akan dipakaikan dengan pakaian dari api. Jadi penghuni neraka itu juga punya pakaian, dan pakaian mereka terbuat dari api. Yusaffu min fawqi ru'usihimul hamim, dan akan dituangkan dari kepala mereka, dari atas kepala mereka, air mendidih yang sangat panas, al-hamim. Yusharu bihi ma fi butunihim wal juhud, yang mana air itu akan meluluh-lantahkan, menghancurkan semua yang ada di perut mereka dan semua yang ada di dalam di badan-badan mereka, di kulit mereka. Pedih banget. Takkan kuat seorang itu akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan. Walau aqamu min hadid, dan mereka pun akan dicabut dari besi, dapat mencabutkan dari besi. Kullama awadu an yakhruju minha min rabbin qa'idu fiha wa dhuqu 'adzabal 'alim. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka tersebut, maka Allah akan kembalikan mereka dan akan mengatakan kepada mereka, dhuqu 'adzabal 'alim, rasakan oleh azab yang membakar ini. Sekali kan, hari ini berbuat dosa, hari ini mungkin kita akan mencuri, hari ini mungkin ada yang korupsi, hari ini mungkin ada yang bisa mendapatkan nikmat dari sesuatu yang haram, tapi nanti dia akan menerima itu semua berupa azab di neraka Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir. Dan sesungguhnya dalam ayat yang berikutnya Allah memberitahukan kepada kita tentang orang beriman. Allah akan masukkan orang beriman dan beramal saleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan dipakaikan bagi mereka, diberikan perhiasan dan gelang-gelang dari emas, dari mutiara, dan dipakaikan kepada mereka pakaian surga. Jauh berbeda antara penghuni neraka dan penghuni surga di Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan, "Wa hum ila Allahi minal qawli wa hum ila siratal mustaqim." Itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah untuk sampai kepada surga, dan itulah orang yang mendapatkan hidayah untuk sampai kepada jalan Allah yang lurus. Masyaallah muslimin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka surga dan nerakanya Allah itu pasti ada, kan? Hanya saja manusia itu dibuat lupa. Maka Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina sufaha fa aksaru anfusahum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah membuat diri mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka lupa kepada Allah, Allah membuat orang itu lupa siapa mereka, akan apa mereka, akan kemana mereka, akan diapakan mereka. Allah buat lupa sehingga manusia itu akan terbuai dalam kehidupan dunianya, Ketika dia dengan hidup di atas dunia ini, akan terbuai dalam kehidupan dunia ini lupa akan. Tak lagi dia berkira tentang agama, tak lagi dia peduli tentang kehidupan anak istrinya, tentang masalah agama. Yang penting dia sudah mendapatkan sesuatu berupa materi, kemudian dia penuhi anak istri dengan kebutuhan materi. Lantas kamu sudah cukup. Anaknya sekolah dari yang mulai tingkat tinggi, yang terendah sampai tingkat perkuliahan sampai S2 juga, punya pekerjaan dan segala macam. Hanya sebatas itu. Tak lagi memperhatikan tentang pendidikan agamanya bagaimana, istrinya bagaimana. Yang dilihatnya istrinya tetap memenuhi kebutuhan seperti masak, kemudian mencuci, yang urusan rumah tangga. Tak lagi memperhatikan bagaimana istrinya, bagaimana kehidupan istrinya, bagaimana istrinya dalam agama. Kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan kemudahan untuk masuk dalam surga Allah, memudahkan mereka untuk beramal saleh. Dan pada kali ini juga kaum muslimin Allah muliakan. Sebenarnya ada banyak sekali kalau kita kumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis-hadis itu mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan ini akan mengantarkan orang kepada surga. Perbuatan-perbuatan ini akan menjadikan orang itu jauh dari neraka. Kalau kita ambil istidlal yang mengambil bentuk pendalilan dari teks-teks hadis tersebut, maka kita bisa dapat manfaat yang besar sekali. Maka ternyata banyak sekali amalan-amalan yang dapat mengantarkan orang itu kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Namun yang diminta di sini kita melakukan sekali dua kali saja, tetapi konsisten sepanjang masa untuk melakukannya. Dalam hal ini kaum muslimin Allah muliakan. Maka yang pertama kita sampaikan tadi, kenapa orang itu bisa masuk surga Allah
adalah ketika dia beriman, dan itulah tauhid. Ya. Sedangkan tauhid itu lawannya adalah syirik. Maka orang yang bertauhid kepada Allah dia tidak melakukan syirik. Orang yang melakukan syirik maka dia melanggar tauhidnya, dia merusak tauhidnya, dan perkara yang paling sangat mungkin di dalam kehidupan seorang muslim yang perlu sangat dijaga. Dalam sebuah hadis Nabi yang telah pernah kita sampaikan dan kita dengarkan, dua orang yang melewati suatu kampung, tak boleh mereka melewati batas perkampungan tersebut kecuali mereka harus mempersembahkan sesuatu pun berhala yang ada di kampung itu. Lantas sang penjaga pun tak mengizinkan mereka masuk sampai mereka mempersembahkan apapun, walaupun dengan seekor alat. Lantas dua orang ini dua-duanya muslim, dua-duanya beriman kepada Allah. Yang pertama tak mau dia mempersembahkan walaupun dengan seekor alat. Lebih baik kamu mati daripada mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah. Dan itu menjaga tauhid. Ya, karena seburuk-buruknya bentuk syirik yang melanggar tauhid adalah menyembelih sesuatu, mempersembahkan sesuatu bukan untuk Allah. Dan ini syirik. Maka orang yang pertama tadi tak mau mempersembahkan lalat untuk berhala, dipenggal kepalanya, mati. Melihat saudaranya yang pertama mati, maka yang kedua melakukan apa yang diperintahkan. Dia ambil satu alat, dia sendiri lalu dia persembahkan untuk berhala. Akhirnya dia lolos dari kampungan tersebut. Tetapi hal ini diperhatikan oleh tokoh agama yang ada saat itu. Ini temannya mati mempertahankan akidahnya. Ini temannya yang satu lagi dia menggadaikan akidahnya. Ini gawat orang ini. Kalaupun dia masuk dalam agama kita, dia juga akan mudah menggadaikan agamanya. Lantas dipenggal juga orang yang kedua. Maka kata Nabi SAW, orang yang pertama masuk surga, orang yang kedua masuk neraka. Kenapa? Karena sekali berkata, persoalannya bukan persembahannya kecil atau besar, tapi untuk siapa persembahan itu. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Ya. Karena kalau seandainya ketika dihadapkan suatu budaya kemudian dengan masalah agama, kalau budaya ini berkaitan dengan masalah akidah dan tidak melanggar akidah kita, maka itu diperbolehkan dalam Islam. Silakan dilanjutkan. Tapi kalau ada suatu budaya kemudian berkaitan dengan akidah dan itu bertentangan dengan agama, maka itu tidak boleh dilakukan. Ya, sebagian daerah memiliki suatu tradisi, suatu kebiasaan atau suatu budaya, ya, mungkin di malam-malam tertentu, di waktu-waktu tertentu, di tempat-tempat tertentu mempersembahkan sesuatu. Apakah dalam bentuk katanya rasa syukur, apakah dalam bentuk rasanya sebagai bentuk menolak bala dan seterusnya. Dia sembelihlah ayam, dia sembelihlah binatang-binatang lain, dipersembahkan kepada tempat-tempat atau waktu-waktu tertentu. Dan ini menjadi akidah, ini merusak akidah. Maka para ulama sangat tegas dalam persoalan ini, ya, membentengi umat Islam dan rusaknya akidah. Sebab kalau akidah itu sudah rusak, keimanan itu sudah berkropos, maka amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang yang tidak lagi beriman pada tidak akan beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In asyrakta wa in Muhammad kalau engkau berbuat syirik, lahadat amal." Maka akan hancur seluruh amal-amal. Karena itu Tuhan. Yang tadi kita sudah susah payah mencari, mengumpulkan segala banyak pundi-pundi pahala. Lantas kalau kita melakukan syirik, kemudian kita bertobat kepada Allah, hilang semua amal-amal itu kan. Maka tak ada lagi sholat kita, tak ada lagi ibadah puasa kita, tak ada lagi pahala sholat kita. Dan itu kita perkataan kata manusia, itu langsung Allah yang mengkabarkan. Makanya perkara ini sangat penting sekali yang tentang persoalan tauhid ini. Jadi apakah orang yang beriman, orang yang sudah beragama Islam atas mereka sholat dan sholat kemudian mereka akan selamat? Belum tentu kan. Iman itu butuh ujian. Iman itu butuh ujian. Semakin kuat iman seorang, makin kuat ujian. Maka orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari ujian-ujian ini mereka akan masuk dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kenapa perkara ini begitu penting? Karena Allah tidak mengutus para nabi, tidak menurunkan kitab-kitab kecuali hanya untuk mempertahankan tauhid. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, ketika tiga masa generasi para tiga nabi ini, itu semua masih dalam keadaan agama Islam, agama tauhid. Mereka tidak melakukan syirik. Tapi begitu sampai kepada zaman Nabi Nuh alaihissalam, mulailah terjadi kesyirikan pertama di atas dunia. Ya, kalau tindakan kriminal pertama di dunia, tindakan pembunuhan, tapi dosa besar setelahnya dilakukan adalah perbuatan syirik, dan itu terjadi pada masa Nabi. Setelah Nabi Nuh alaihissalam, ya, kaumnya melakukan perbuatan syirik, maka ketika itu mulailah banyak para rasul berusaha untuk mengembalikan manusia kepada ajaran tauhid sampai Nabi Muhammad SAW itu diutus sebagai nabi yang terakhir. Jadi ini perkara yang sangat penting sekali kaum muslimin yang Allah muliakan. Kalau orang yang ingin selamat daripada tauhidnya, maka selamatlah dari perbuatan syirik. Termasuk dalam hal ini syirik yang dikatakan
Nabi SAW, Inna ma'akhafu ala ummati, sesuatu yang paling aku takutkan kepada umatku apa? Adalah asyirkul aswad, syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa syirkul aswad? Apa itu syirik kecil wahai Rasul? Kata Rasulullah SAW, riya, perbuatan riya. Kenapa riya bisa ditautkan dengan syirik? Karena syirik maknanya, kalau tauhid maknanya mengesahkan Allah kepada hak yang milik Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah satu-satunya. Maka kalau syirik maknanya menduakan Allah. Adapun orang yang melakukan riya, dia menduakan Allah dalam hatinya. Dia beramal, sholat, ibadah yang mestinya ditujukan pada Allah, dia gandengkan juga tujuannya untuk selain Allah, dan Allah tidak terima itu. Ini ibadah untukku, kenapa juga diberikan untuk yang lain? Maka hati-hati kalau muslimnya Allah Subhanahu wa taala menjaga. Kemudian di antara permasalahan yang penting juga adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga sholat 5 waktunya, waktu-waktunya, rukuknya, sujudnya, kemudian perbuatan-perbuatannya, lantas dia menjaga wudunya juga, maka kata Rasulullah, kana alaihi ahdun kepada jannah, maka dia akan memperoleh jaminan dari Allah untuk masuk ke dalam surga. Akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Jaga sholat 5 waktu, Bapak Ibu yang mulia. Dan tentu sebaik-baiknya melaksanakan sholat adalah di awal waktu. Dan perkara sholat adalah perkara yang menjadi barometer amalan-amalan kita. Kalau kita ingin dekat pada Allah, pertama kali yang kita perhatikan adalah barometernya amalan sholat. Bagaimana mungkin orang itu dikatakan dekat kepada Allah, bahkan menjadi wali-wali Allah, kalau dia itu tidak dekat kepada Allah dalam perkara sholat? Karena kata Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu yawmal qiyamah al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan diperhitungkan nanti pada hari kiamat pada diri seorang hamba adalah perkara sholat. In sholahat sholaha sa'iru amali, wa in fasadat fasadat sa'iru amali. Kalau baik perkara sholatnya, maka dia akan baik seluruh amalnya. Kalau buruk perkara sholatnya, maka yang lain dia akan buruk dan akan diperhitungkan satu lebih satu. Jadi kalau muslim Allah mengingatkan, kalau kita dalam hal ini ingin dekat dengan Allah, maka kita akan pertama kali perkara sholat kita. Dan siapa yang menjaga sholat dia akan dimasukkan dalam surga, sebagaimana kita sampaikan tadi, man ja'a bihinna lam yubayyin minhunna syai'an istighfafan min haqqihinna kana lahu indallahi ahdun an yadkhulal jannah. Siapa orang yang dia tidak menyia-nyiakan sedikit pun dari sholatnya karena meremehkan sholat itu sendiri, maka dia akan mendapatkan jaminan dari Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Meremehkan istighfafan, yang menganggap lemah, menganggap remeh, menganggap kecil perkara sholat, min haqqihinna, hak sholat. Maka kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, Malik dalam Muwatta'nya ini, beliau menyampaikan bahwa sholat itu punya hak-hak yang tidak boleh diremehkan, hak-hak yang tidak boleh diabaikan. Apa yang adalah hak-hak sholat itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat bagi orang-orang beriman itu telah ada waktu-waktu yang ditetapkan. Maka di antara hak-hak sholat yang memperhatikan waktu. Memang sudah menjadi suatu hal yang rusak di lingkaran dari Islam. Pelaksanaan sholat itu bisa ada awal waktu, ada akhir waktu. Ya, ada jeda waktu antara misalkan zuhur dan asar. Zuhur jam 12:30, asar jam 12:30. Berarti ada ruang waktu 3 jam melaksanakan sholat zuhur. Tetapi yang paling afdal adalah mereka yang melaksanakan hak-hak sholat itu secara sempurna. Apa di antara hak sholat yang secara sempurna? Melaksanakannya di awal waktu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalaulah kita mampu dan berkomitmen untuk melaksanakan sholat di awal waktu, maka peganglah itu. Kenapa kalau kita bisa di awal waktu lantas kita tunda-tunda? Udah nanti aja sholat zuhurnya, nanti bisa 1:30, nanti bisa jam 2, nanti bisa 2:30. Padahal kita mampu dan bisa berpeluang untuk melaksanakan sholat di awal waktu di masjid tadi. Tapi kita lebih pilih sholatnya tidak di masjid. Nah ini kerugian dan kerugian. Ya. Kemudian hak sholat itu adalah perkara untuk Bapak Ibu. Ya. Orang ada yang memperhatikan sholatnya mulai dari imam sampai salam, bagaimana sholat yang baik itu, sholat sesuai Nabi. Tapi wudhunya tak diperhatikan, diabaikan. Wudhu sekedar wudhu. Ya. Gak memperhatikan mana batasan-batasan yang harus kena air, mana yang dibasuh, mana yang dicuci, mana yang cuma diusap. Ya. Dan kalimat-kalimat itu berbeda semua. Kalau sekarang diusap, ambil air, pasang tangan tidak bisa. Tapi kalau wudhunya digosok, pastikan air-air yang akan di kulit kita itu terkena semua, basah semua.
Terkadang kalau kita menyiramkan pakai air keran disiramkan enggak dosa, itu seolah-olah merasa sudah basah, tapi ternyata masih ada yang belum basah. Jadi itu mengaruhi wudhunya. Bagaimana mungkin sholat itu diterima sementara syarat diterima sholat tidak kita penuhi, di antaranya wudhu. Maka perhatikan kembali wudhu kita, Bapak Ibu. Mana yang wajib, mana yang sunnahnya. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang berwudhu di rumahnya, kemudian yang menyempurnakan wudhunya, lantas dia berada di masjid melaksanakan sholat 2 rakaat di masjid, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dia sempurnakan wudhunya. Artinya di sini dia sepanjang jalan menuju masjid dalam keadaan bersuci, dan setiap kali dia melangkah akan menghasilkan pahala yang besar sekali, Pak. Fadilahnya sangat banyak orang yang sholat di masjid. Maka yang sangat ditekankan sekali sholat di masjid. Sampai-sampai ikhtilaf para ulama, sholat di masjid itu, sholat berjamaah itu hukumnya apa? Ada yang mengatakan fardu ain, wajib hukumnya bagi setiap laki-laki kalau enggak berdosa. Dia sholat di rumah, gugur pahala sholatnya, tapi dia berdosa meninggalkan jamaah, meninggalkan sholat jamaah. Ini pendapat sebagian para ulama. Sebagian lagi mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah adalah sunnah. Ada yang mengatakan fardu kifayah, yang intinya semuanya melaksanakan mengarah kepada anjuran untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena mendatangi masjid, kata Nabi SAW, yang melaksanakan wudhunya di rumah, lantas dia berjalan, setiap langkahnya yang satu menggugurkan dosa, yang satu mengangkat derajat. Berapa langkah dia menuju masjid, sebanyak itu dia mendapatkan keuntungan. Belum lagi sampai di masjid, dia sholat 2 rakaat, kata Nabi SAW. Kalau kalian masuk dalam masjid, tidaklah seorang itu masuk dalam masjid, kemudian dia sholat 2 rakaat, kecuali yang mendapatkan pahala begini dan begitu. Belum lagi di masjid nanti dia berzikir, karena tidak ada orang yang masuk bermaksiat kan. Dia masuk masjid kemudian dia melakukan maksiat, jarang sekali. Ketika dia di masjid, orang itu akan lebih tentram dan akan lebih mudah dia melakukan amal soleh dan ibadah-ibadah lainnya. Maka kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kalau kita bisa mendatangi tempat-tempat lain, kenapa masjid tak bisa kita datangi? Padahal kita semua masuk surga dalam doa kita, ya Allah masukkan kami surga, ya Allah masukkan, pertemukan kami dalam surga. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan berlanjut lagi. Mudah-mudahan kita ditemukan oleh Allah lagi dalam surga. Kita berharap semua masuk surga, tapi pintu surga di masjid tak kita datangi, Bapak Ibu. Apalagi mohon maaf, sekali mohon maaf, apalagi kita tokoh di dalam sebuah masyarakat, tokoh agama. Bukan kita sebagai tokoh kemudian kita datang ke masjid, tak sebagai tokoh kita tidak ke masjid. Sebenarnya semuanya adalah harusnya ke masjid, sholat berjamaah. Fadilahnya sangat banyak sekali. Terlebih kita orang yang dituakan, kita orang yang ditokohkan, karena ini akan mempengaruhi orang lain. Dalam Islam apa? Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila wa li ayyamusa bi ujuri syai'an. Orang yang menempuh sebuah jalan, yang membuka jalan suatu jalan yang baik, lantas diikuti oleh orang-orang jalannya itu, maka dia akan mendapatkan pahala karena dia menempuh jalan tersebut, dan pahala dari orang yang menempuh jalan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Jadi kalau ada orang kita melakukan ibadah, melakukan satu amal soleh, menyampaikan satu tasbih, amal ma'ruf nahi munkar, diikuti oleh orang, maka ini akan menjadi pahala paling banyak bagi kita. Tapi begitu juga dengan kata Rasulullah SAW, siapa yang membuka jalan suatu jalan yang buruk, lantas dia melakukan ajaran yang buruk tersebut, diikuti oleh orang lain, dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengerjakannya akan dikurangi dosanya. Maka ini penting sekali Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Perkara salat ini perkara yang sangat penting. Karena salat juga adalah pembeda antara orang beriman dan orang tidak beriman. Orang beriman sedekah, orang tidak beriman juga ada sedekahnya. Orang beriman taat kepada orang tua, orang yang tidak beriman kepada Allah juga mereka ada ajaran taat kepada orang tua. Dilarang mencuri, yang lain juga ada larangan mencuri. Tapi perkara salat tidak, hanya Islam yang
Maka kata Nabi SAW, al-farqu bainana wa bainahum as-shalah. Perbedaan antara kita dan antara mereka apa? Salat. Perhatikan salat-salat fardu kita. Kemudian diingatkan lagi salat fardu kepada salat-salat sunnahnya. Ini kita hidupnya berapa lama sih Pak? Gak lama. Seandainya kita bisa melihat mungkin di tangan kita ini ada jatah umur kita berbeda-beda Pak. Mungkin ada yang sebulan lagi, mungkin ada 2 bulan lagi, mungkin ada 3 bulan lagi, setahun paling lama atau 2 tahun. Bukan mendoakan, tapi itulah ajal yang menjadi sunnatullah. Ajal itu disembunyikan supaya apa? Kita selalu siap Pak. Selalu siap untuk menghadapi kematian tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka orang yang salat yang baik, insya Allah perbuatannya juga baik, perkataannya juga baik, insya Allah. Karena sesungguhnya fungsi salat itu akan mencegah orang itu dari perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji bukan hanya perbuatan, tapi juga perkataan. Perkataan keji, perkataan tidak senonoh, perkataan tidak pada tempatnya. Itu akan menghindarkan bagi orang yang melaksanakan salat. Nah, kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dan orang yang melaksanakan salat akan memiliki keistimewaan tersendiri, yaitu dia akan dihapus dosa-dosanya. Kata Nabi Muhammad SAW, tahtarikum fa idza salaitum fajr wa salatkan, thumma tahtarikum fa idza salaitum wa salatkan. Kata Nabi SAW, kalian celaka, kalian berbuat dosa, maka kalian akan dihapus dosa ketika kalian melaksanakan salat zuhur. Kalian berdosa, maka kalian akan dihapus dosanya ketika melaksanakan salat asar. Begitu seterusnya sampai 5 waktu kata Nabi SAW menyebutkan. Lantas kata Nabi SAW, summa tanamuna fala yuqdaru alaikum hatta tastayqizu. Kemudian kalian melaksanakan salat isya, diampuni dosa kalian tidur dan kalian tidak terhitung sebagai orang yang melakukan dosa sampai kalian bangun kembali. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka faedah melaksanakan salat itu mungkin banyak sekali Bapak Ibu, ya. Dan itu akan kembali kepada kita semua. Allah memang tak butuh dengan salat kita, tapi kita butuh dengan salat itu Bapak Ibu. Maka orang yang hijrah, ya ini kan menjadi tren saat ini, ya kalimat hijrah. Orang yang ingin hijrah, ya mungkin dari dunia begini ingin menjadi lebih baik lagi, yang dulunya masa kelam, baik dengan cara rezekinya, baik dengan cara pola hidupnya, baik dengan cara pemikirannya atau keyakinannya, maka hendaknya dilakukan pertama kali memperbaiki imannya. Di mana Pak? Perkara sholatnya dulu Pak. Taubat kepada Allah, kemudian perhatikan perkara sholatnya. Ya. Usahakan sholat lagi di awal waktu, usahakan sholat sebisa berjamaah, tambah lagi sholat sunnah, sholat malamnya. Amalkan itu kata Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita pun akan istiqomah dengan hijrah kita. Akan lebih mudah kita melakukan amal-amal saleh yang lainnya. Baik, kaum muslimin yang Allah muliakan. Ya. Terakhir yang kita sampaikan dalam perkara ini, ya peringatan dari Allah, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga kalian melaksanakan salat dan bersabarlah kalian dalam perintah itu. Kalau di keluarga kita ada yang mensolatkan, tetap sabar, istiqomah, ya, untuk mengingatkan mereka. Kalau ada di keluarga kita, tetangga kita, di masyarakat yang mensolat, tetap kita bersabar untuk mengingatkannya, Pak. Ya, jangan sampai kita hanya sudah lepas tanggung jawab kita. Ya, wastabir, istabir itu kalimatnya itu di atas sabar. Jadi sabarah itu sabar, istabir sabar di atas sabar. Dan dalam perkara salat Allah mengatakan wastabir, bukan wasbir. Ya. Bisa saja Allah mengatakan wasbir 'alaiha dan bersabar, tapi tidak wastabir 'alaiha. Dan sabar di atas sabar yang akan melaksanakan salat dan perintah orang untuk melaksanakan salat. Ya, karena ini tujuannya sangat besar sekali. Baik, wallahu a'lam bishawab. Yang barangkali ini dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Maka kembali kepada kita yang di awal, surga dan neraka itu sudah ada. Cuma kemana kita langkahkan kita, apakah ke surga atau ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang berikhtiar, maka Allah juga yang mentakdirkan. Kita mengharap takdir Allah berpihak kepada kita memberikan yang baik.